Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang suhu. Nah, teman-teman tentu saja kita sudah tahu bahwa suhu adalah apa di rumah, ada yang tahu? Suhu itu apa? Kita simak. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi kita mengukur suhu tidak tangannya tempelin ke jidat ini, oh suhunya sekian, atau dengan menggunakan yang lain, menggunakan tangan misalnya, oh anakku panas, oh kalian dingin, tidak seperti itu ya teman-teman. Suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda, jadi menggunakan sebuah alat ukur. Nah kemudian pasti kalian di benak kalian, apa alat ukur suhu itu ya? Tentu di rumah kalian sudah tahu bahwa alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, termometer. Satuan suhu dalam SI itu apa ya teman-teman? Masih ingat? Atau kalian sudah pernah membaca atau melihat di Google? Wah, pengetahuan sekarang banyak. Satuan dalam SI adalah Kelvin. Nah, seperti ini. Jadi bukan Celcius, bukan Reaumur. Nah, kemudian termometer ini mengalami perkembangan berdasarkan bahan dasarnya. Termometer dibedakan menjadi 4 ini teman-teman ya. Termometer zat padat, termometer zat cair, gas, dan termometer optik. Itu berdasarkan dari bahan dasar pembuatannya. Kemudian kita akan melihat bahan dari zat padat. Termometer dari bahan zat padat itu ada beberapa, salah satunya adalah termometer bimetal. Termometer bimetal bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada keping bimetal, hanya dia bentuknya berupa kuliran atau per, seperti per ya, atau pegas. Nah, kemudian tentu teman-teman sudah mengenal apa itu keping bimetal di sana. Nah, tetap ada ukurannya nih ya teman-teman. Di sana tetap ada ukurannya. Kemudian termometer dengan bahan elektronik atau hambatan. Bentuknya seperti ini. Untuk kalian mungkin yang di rumah belum tahu. Kemudian termometer termokopel ya. Termokopel ini dia menggunakan sistem pemuaian. Kalau elektronik tadi dia menggunakan sistem hambatan. Kalau bimetal ya bimetal tadi, dua logam yang dijadikan satu, itu namanya keping bimetal atau dua metal atau dua logam. Kemudian termometer dengan bahan zat cair. Termometer dengan bahan zat cair yang dikenal adalah menggunakan alkohol dan raksa. Alkohol itu biasanya berwarna merah teman-teman isinya, kemudian raksa itu berwarna perak atau silver mengkilap lah, seperti itu. Nah kemudian termometer yang menggunakan alkohol itu apa saja? Termometer ruang diantaranya. Termometer ruang seperti ini yang ditempel di dinding biasanya. Kemudian termometer laboratorium itu digunakan untuk praktek, sehingga dia tahan panas ini. Jadi dicelupkan ke air yang mendidih pun dia tidak akan pecah, tetapi berbeda dengan termometer yang lain ya, belum tentu kuat ya. Kemudian termometer yang raksa tadi, yang isinya air raksa, salah satunya adalah termometer klinis atau untuk mengukur suhu tubuh ya. Seperti ini teman-teman di rumah, kalau kalian belum pernah tahu tentang klinis ini, tapi sekarang jarang digunakan karena menggunakan sistem digital. Kemudian termometer maksimum minimum Schick-Bellani ya, seperti ini dia juga bentuknya. Schick-Bellani ini ada dua kolom teman-teman, kolom atau ada berbentuk U. Nah, kemudian isinya tetap raksa tadi. Nah selanjutnya termometer dengan bahan dasar gas. Dengan bahan gas ini biasanya digunakan di termometer industri kimia. Bentuknya seperti ini nih teman-teman ya. Kira-kira seperti itu, tapi
setiap pabrik dia mengeluarkan berbagai bentuk ya, tapi seperti ini. Nah, ini gasnya di sini. Kalau ini tabung gasnya di sini. Tapi ada yang gasnya berupa bola, kayak bola itu, tapi terbuat dari kaca ya teman-teman. Jadi tergantung kebutuhannya. Nah, selanjutnya termometer dengan bahan optik. Optik itu bisa dikatakan cahaya bisa juga masuk, gelombang juga masuk, sinar juga bisa. Nah, itu dikatakan termometer dengan bahan dasar optik. Nah, ada dua fungsi optik ini, untuk mengukur tubuh manusia dan untuk melihat ukuran cairan atau tungku pada peleburan logam, biasanya di tempat-tempat industri. Nah, kemudian termometer optik itu ada dua dia bentuk jenisnya, termometer pirometer dan termometer menggunakan inframerah. Pirometer itu menggunakan sistem radiasi jadi teman-teman. Jadi kalau untuk manusia tidak cocok, tapi biasanya digunakan untuk industri, peleburan logam, peleburan baja atau kaca dan sebagainya ya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk inframerah ini masih dirasa aman ketika tidak berlebihan penggunaannya. Nah, kemudian di pandemi ini, di pandemi COVID-19 ini yang terkenal adalah termogan. Nah, seperti apa bentuknya? Kalian pasti sudah tahu dan sering melihat ketika masuk di suatu tempat, kita ukur nih di kening sini atau di tangan, biasanya seperti itu. Nah, untuk pirometer itu bentuknya yang warnanya kuning ini, kemudian untuk yang putih itu infrared. Hampir sama sih teman-teman, tergantung produksi pabriknya. Jadi saya hanya mengambil beberapa contoh seperti ini saja. Nah, kemudian yang membedakan apa? Jadi yang membedakan adalah benda yang diukur. Kalau yang inframerah itu biasanya untuk manusia, tetapi pirometer yang radiasi itu adalah yang termometer yang menggunakan sistem radiasi adalah yang pirometer tadi. Ya, seperti itu teman-teman di rumah. Nah, sekian pengetahuan kita tentang termometer. Mungkin kalian bisa membuka pengetahuan yang lain di berbagai media atau informasi. Demikian, sukses buat kalian semua di rumah.